Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Amin. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel akun kecil ini ya. Terima kasih banget terutama yang sudah menuliskan komentarnya dan itu membuat kita sangat bersemangat ya. Maklumlah Betul. kita kan cuma berdua dan pakai Zoom meeting doang gitu ya. Pripung kita ngomongin soal Ya, prediksi Indonesia melawan Timor Leste. Ini akan seperti apa? ya, Karena kalau kita lihat kan Indonesia sama-sama dan Timor Leste juga sudah menyelesaikan dua pertandingan. Pertandingan betul. pertama Timor Leste kalah 1-0 dari Myanmar dan Myanmar kalah telak dari Indonesia 5-0. Tapi di laga Ya, yang satunya lagi Filipina bisa kalah 3-0 dari Timor Leste sama seperti Indonesia juga mengalahkan Filipina 3-0. Ini betul. ini kok ada ini ya di satu laganya dia kalah dari Myanmar tapi di satu sisi yang lain di laga yang lain justru dia memenangkan laga melawan Filipina sama-sama seperti Indonesia 3-0. Ya, emang itulah uniknya sepak bola ya. Dan itulah yang membuat sepak bola menjadi begitu dinamis, begitu menarik untuk kita saksikan. Mhm, Karena ternyata tidak ada sebuah ukuran yang baku untuk bisa menentukan siapa yang lebih unggul mhm, begitu. Seperti yang Bro Eri ilustrasikan ya, bagaimana Filipina ketika lawan Indonesia dan Timur Leste sama-sama kalah 3-0. mhm, Tapi itu tidak bisa menjadi ukuran. mhm, Tapi bagaimana kita menyikapi suatu pertandingan itu lebih penting. mhm, Apalagi di saat ini memang kita melihat bahwa moral bertanding dari Timor Leste sudah mulai meningkat. mhm, Terutama mereka bisa mengalahkan Filipina dengan angka yang cukup bagus. Artinya mereka sedang menghidupkan peluang. mhm, Nah, ini yang harus diwaspadai. Karena dengan satu kekalahan dan satu kemenangan, tentu peluang mereka juga masih cukup terbuka sebetulnya. Nah, mhm, bagaimana mereka menghidupkan peluang menjadi sebuah apa ya, opportunity yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara mengalahkan Indonesia gitu. mhm, mhm, Nah, sementara dari Indonesia sendiri, ya ini adalah momentum untuk bisa memastikan langkah kita menuju semifinal. mhm, Kalau Indonesia bisa menang melawan Timor Leste, sudah pasti Indonesia masuk semifinal. mhm. Karena poin yang bisa dikumpulkan 9 gitu loh. Ya, Bahkan kalaupun ini terjadi seri, peluang Indonesia pun masih cukup besar untuk mhm, bisa melaju ke semifinal, semifinal nanti gitu loh. ya, Tapi yang kita harapkan bahwa dengan modal dua pertandingan yang cukup bagus dari apa skuadnya Indra Safri, saya harapkan bahwa semua pemain tetap dengan pola yang sama, pola dalam pengertian mentalitas ya, mentalitas yang sama, jangan melihat atau merendahkan tim lawan, tetap fokus untuk mencari nilai penuh, gitu loh ya, bro. ya. Nah, Indonesia kira-kira akan seperti apa bermain? Apa langsung menyerang atau seperti apa ini? Ya, itu bisa kita ini ya, kita mencermati dari bagaimana cara kita merespon permainan dari Timor Leste. Coach dari Pak Sun Tae dari apa Korea Selatan ini pelatih asal Korea Selatan yang melatih Timor Leste tentu juga berkeinginan untuk mengambil penuh Mhm, di laga ini. Jadi ada kemungkinan bahwa inisiatif serangan juga sudah mulai dilakukan oleh Timor Leste dari sejak awal. mhm, Karena kalau misalkan mereka bisa menciptakan gol di menit-menit awal, tentu mereka akan merubah pola permainan menjadi sangat bertahan pada saat mereka sudah menjaga keunggulan. Dan mhm. ini yang harus dicermati oleh Coach Indra Safri Ya, bahwa jangan terjadi kelengahan di menit-menit awal. Nah, oke. sementara bagaimana kita merespon apa permainan dari Timor Leste? Tentu Coach Indra Safri juga tetap saja melakukan pola yang ini ya, tidak perlu harus melakukan pola bertahan, tapi Ya. tetap dengan pola all round saya pikir. Hmm. Dengan pola all round artinya kita juga kan lebih gampang untuk merespon. Apakah kita harus melakukan attacking? Apakah kita juga harus melakukan zonal pertahanan? Nah, Hmm. ini adalah cara kita merespon.
Nah, Ya. melihat bahwa Indonesia dibekali oleh pemain-pemain yang secara individu lebih baik dari Timor Leste, Mhm. tentu organisasi pertandingan juga yang sudah mulai terbangun sejak melawan Myanmar, ini adalah modal yang sangat bagus. Ya. Sinergi sudah dapat, tinggal bagaimana cara merespon gaya permainan Timor Leste. Tapi memang Oke. yang harus diwaspadai adalah permainan keras. Jangan sampai Hmm. kita terpancing oleh permainan keras oleh Timor Leste nanti. Oke, Bro. Hmm. Kalau begitu sebenarnya apa yang menyebabkan Timor Mhm. Leste bisa memenangkan laga melawan Filipina? Atau Ya. sebaliknya, kenapa Timor Leste kalah dari Myanmar? Kalau misalnya gini, kalau yang benarnya itu adalah kekuatan Timor Leste adalah bisa mengalahkan Filipina, apakah mungkin di laga pertama karena mereka masih grogi atau apa sehingga bisa dikalahkan oleh Myanmar dengan 1-0? Ya memang di pertandingan pertama memang tidak ini ya tidak selalu tidak mudah. Mhm. Artinya itu kan fase konsolidasi dari setiap tim yang berlaga. Mhm. Konsolidasi ini melibatkan individu pemain, melibatkan juga bagaimana cara mengorganisasi permainan, Mhm. melibatkan juga taktikal dan strategi. Nah, Mhm. kemungkinan yang terjadi pada saat melawan Myanmar, pola atau kemampuan adaptif dari pemain-pemain Timor Leste untuk mulai memasuki aura pertandingan dan aura kompetisi itu juga masih punya jeda waktu dan ini Hmm. sangat mungkin terjadi. Nah, beda dengan ketika Timor Leste bermain melawan Filipina. Di sana mereka sudah bisa mengevaluasi dari hasil pertandingan melawan Myanmar kemarin sebelumnya gitu loh. Nah, ketika melawan Filipina memang apa pola permainan dari Timor Leste ini sudah mulai berani untuk melakukan penetrasi. Itu Hmm. pertama. Kemudian juga ketika mereka juga Timor Leste punya pemain yang sangat berani untuk melakukan ini ya permainan individu dan dia memang punya bekal permainan individu dan keberanian kepercayaan diri untuk head to head dengan pemain belakang lawan itu ada di diri Muzinho pemain nomor Hmm. 10 ini juga patut diwaspadai. Nah, ketika melawan Filipina, Timor Leste memang sudah unggul 1-0 duluan. Ya. Tapi kemudian di menit 25 ketika Filipina pemainnya mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, itu merubah semuanya. Hmm. Artinya Timor Leste punya keleluasaan untuk mulai melakukan serangan-serangan. Dan ini adalah advantage buat Timor Leste. Tapi itu bukan penyebab utama dari kemenangan dari Timor Leste. Penyebab utamanya adalah yaitu bagaimana mereka merespon hasil pertandingan melawan Myanmar. Mereka sudah melakukan evaluasi dan mereka sudah berani melakukan serangan-serangan. Dan itu yang bisa dilakukan oleh ini ya, oleh Timor Leste. Oke, artinya Indonesia jangan juga meremehkan Timor Leste ya, walaupun selama ini Timor Leste selalu dikalahkan oleh Indonesia dengan skor yang sangat telak gitu ya. Tapi kali ini kelihatannya kita harus berhati-hati. Kira-kira gitu ya, Bro? Iya, ya memang kan dalam sejarah SEA Games Mhm. Timor Leste baru pertama katakanlah partisipasi di tahun 2003 awal ikut event SEA Games. Dan pertama kali ketemu dengan Indonesia di cabang sepak bola itu terjadi di tahun 2013. Saat itu Indonesia dilatih oleh Rahmat Darmawan. Ternyata Indonesia kesulitan bro melawan Timor Leste dan hasilnya imbang 0-0. Hmm. Di pertandingan kedua di tahun 2017 SEA Games berikutnya Indonesia yang dilatih oleh Luis Milla hanya bisa menang 1-0 Hmm. gitu loh. Nah, baru di tahun 2022 kemarin ya. Nah, sebetulnya COVID gara-gara COVID jadi ada mundur SEA Games menjadi tahun 2022. Hmm. Itu STY yang pegang menang 4-1 gitu loh. Nah, ini adalah head to head yang keempat Indonesia di cabang sepak bola SEA Games dan saat ini adalah dilatih oleh Indra Safri. Hmm. Dan melihat bahwa pencapaian yang dilakukan oleh Coach Indra Safri dari dua pertandingan, tentu optimisme itu sangat-sangat besar ya. Tapi ya itu tadi, jangan juga meremehkan lawan bahwa ini adalah pertandingan yang penting. Ini akan menentukan apakah langkah Indonesia lebih mulus menghadapi semifinal atau seperti apa itu juga harus harus diperhatikan gitu loh bro. Kalau dari sisi hitung-hitungan klasemen memang Indonesia harus menang ya supaya nanti di laga terakhir melawan Kamboja itu bisa lebih santai mainnya.
karena sudah Betul. dipastikan ada di apa namanya di puncak klasemen dan bisa maju ke babak semifinal. Tapi Ya. ya itu tadi. Jadi harus hati-hati nih melawan ini sama-sama mainnya udah mulai kayak Korea Selatan juga ya. Ya, memang kan salah satu ini ya, salah satu tipikal, tipikal gaya permainan Korea Selatan adalah bagaimana mereka mengorganisasi permainan. Hmm, Mereka tidak lagi merujuk pada kekuatan individu. hmm, Dan sepertinya pelatih Park Sun-tae ini ya mencermati bahwa bagaimana kualitas Timor Leste yang sebetulnya tidak merata karena hanya hmm, beberapa individu yang betul-betul lumayan, hmm, tapi dia bagaimana kekurangan itu ditutupi dengan cara mereka mulai mengorganisasi permainan. Dan ini hmm, justru yang lebih berbahaya ya hmm, sebetulnya ya, bahwa bagaimana kolektivitas sebuah permainan itu terbentuk, dan itu yang akan bisa merepotkan Indonesia kalau Indonesia tidak bisa mendapati rumusan untuk menghancurkan kolektivitas dari pemain-pemain Timor Leste nanti gitu loh bro. hmm. Dari sisi Indonesia sendiri nih, Mhm. kira-kira pemain mana aja yang diturunkan? Apakah yang kemarin waktu melawan Myanmar atau yang waktu melawan Filipina? Nah, ya ini kan ada perkembangan yang menarik ya. Dari pertandingan kedua ketika melawan Myanmar itu kan Coach Indra Safri begitu intens melakukan rotasi pemain. Ini adalah sebuah indikasi yang sangat bagus, mengingat ini adalah kompetisi Mhm, yang punya banyak pertandingan. Artinya harus juga disimpan pemain-pemain yang uh, bagaimana mengatur ritme permainan dari masing-masing pemain itu lebih penting. Nah, kalau misalkan kita rujukannya pertandingan antara Filipina dengan pertandingan melawan Myanmar, tentu kan ada perubahan yang sangat signifikan. Tapi paling tidak tentu kita berharap bahwa eh, apa Coach Indra Safri pasti akan menurunkan pemain-pemain yang paling siap pada saat pertandingan akan dimulai. Itu hmm. bro. Apakah Marcelino Ferdinand akan dimainkan? Saya pikir pasti karena tetap Apakah full? kita nggak tahu juga karena pertandingan terakhir melawan Kamboja ya. Nah, Hmm, itu tadi yang saya katakan ketika melawan Myanmar, bagaimana Coach Indra Safri harus pandai-pandai mengatur ritme, memberikan porsi bermain buat pemain-pemainnya. Dan itu kan terlihat bahwa ketika Indonesia sudah mulai masuk ke dalam zona nyaman, ketika melawan Myanmar, dia akan menarik pemain-pemain yang penting. Marcelino hmm, diganti oleh Beckham Putra dan itu bisa bisa dilakukan dengan sangat efisien saya pikir. ya. Nah, untuk memulai satu pertandingan saya pikir Marcelino harus turun dari sejak awal. Itu bro. Ya, kalau saya kan berpikirnya untuk pertandingan terakhir nanti melawan Kamboja, di mana tentu Betul. Indonesia harus punya tim yang sangat kuat nanti melawan Kamboja, karena di antara tim-tim lain, Kamboja adalah salah satu tim yang kuat juga di grup A ini. Betul. Ya makanya itulah pentingnya bagaimana pelatih itu punya wawasan untuk mulai menurunkan, memberikan jatah bermain buat pemain-pemainnya. Karena Coach Indra Safri membawa 20 orang pemain yang semua statusnya adalah pemain utama gitu loh bro. Jadi penting kita lihat apakah rotasi ini akan menjadi lebih baik nanti. Gitu. Kiper siapa, bro? Sepertinya masih Hernando ya. Karena Hernando sampai sekarang clean sheet, belum kebobolan. Dan ini bagus sekali ya, dari dua pertandingan dia tidak kebobolan sama sekali. Walaupun kita tahu ketika melawan Myanmar, melawan Filipina, dia juga kan sempat punya peluang juga negara-negara tersebut ya, tapi itu bisa dimentahkan oleh Hernando gitu loh. Saya pikir seperti itu. Pemain belakang, tengah, depan? Ya masih, saya pikir kemarin kan Dewangga pernah diturunkan sebagai pemain bertahan duet dengan Rizky Ridho. Kemudian di pertandingan kedua ketika melawan Myanmar, dia Dewangga dimajuin ke depan menjadi gelandang bertahan. Dan sepertinya untuk kali ini ya, saya sih masih melihat bahwa kemungkinan Dewangga atau Ferrari yang akan turun mendampingi Rizky Ridho di zona poros tengah. Kemudian di kanan dan kiri Bagas Kavi dan Arhan. Di Hmm. tengah pasti masih ada Marcelino di situ.
kemudian ada Fajar Fajar Kurniawan, Fajar Fatur Rahman, kemudian ada Rehan, itu juga pemain-pemain yang bagus. Dan di depan saya masih melihat kemungkinan masih ada Sananta. Dan Witan juga ada kemungkinan masih diturunkan. Walaupun dari dua pertandingan Witan belum menunjukkan performa yang gemilang, tapi dengan kehadiran Witan paling tidak memberikan ini ya, kan dalam hal ini Witan adalah pemain yang paling senior, Hmm. sehingga dia mungkin bisa memberikan apa bimbingan atau memberikan arahan kepada rekan-rekannya gitu loh, Bro. Skor akhir kira-kira berapa, Bro? Kemungkinan Indonesia bisa menang 2-3 gol. Gitu loh, Bro. Nah, artinya kalau 2-3 gol bisa lebih juga ya nanti kenyataannya ya. Kemarin juga kan bilangnya 1-2 gol ternyata 5-0. Oke, Sobat Gitu, Bola, Bro. itulah obrolan kita mengenai kira-kira apa yang akan terjadi di laga Indonesia melawan Timor Leste besok. Ya, kira-kira menurut Sobat sendiri, bagaimana nih laga Indonesia melawan Timor Leste? Akankah Indonesia menang telak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, thank you, Bro.